Halo teman-teman, sahabat YoJB. Pak Imin sekarang berada di kota Kandy. Ada yang tahu letaknya di mana? Di negara Sri Lanka, teman-teman. Kali ini ikuti Pak Imin yuk menjelajahi kota Kandy yang memukau. Kota ini dibangun pada abad ke-14 oleh Raja Parakramabahu ketiga dari kerajaan Dambadeniya. Kota Kandy juga pernah menjadi ibu kota dari kerajaan Kandy pada tahun 1469. Kerajaan Kandy merupakan kerajaan terakhir di negara Sri Lanka, teman-teman, sebelum akhirnya runtuh akibat serangan dari Inggris pada tahun 1815. Jumlah penduduk di kota ini sangatlah sedikit, teman-teman, yaitu sekitar 125.400 jiwa. Luas wilayahnya sebesar 28,53 km persegi. Suasana di kota Kandy mirip seperti kota-kota di negara India ya. Kendaraan bajai ada di mana-mana. Orangnya juga plek-ketiplek sama orang India, teman-teman. Tuh, bis umumnya seperti itu. Kelihatan sedikit reot ya, teman-teman. Tempat pertama yang wajib kalian datangi jika jalan-jalan ke kota Kandy adalah ke sini. Namanya Sri Dalada Maligawa, atau bisa disebut juga sebagai kuil gigi atau vihara gigi. Lokasinya itu persis di bekas kompleks istana kerajaan Kandy. Kalian tahu, wihara ini dianggap sebagai wihara suci bagi umat agama Buddha, teman-teman. Karena di tempat ini tersimpan giginya sang Buddha. Jadi setelah Buddha itu wafat, sebelum dikremasi, giginya itu diambil oleh salah satu muridnya dan akhirnya dibawa ke Sri Lanka. Dan sampai hari ini tersimpan di vihara gigi. Kalian juga bisa keliling Danau Kandy memakai perahu. Lokasinya itu persis di depan wihara gigi. Nah, di selatan kota Kandy juga ada wisata yang sangat menantang, yaitu Menara Ambuluwawa. Tinggi menara ini mencapai 48 meter. Yang bikin menantang, tuh jalan naik ke menara ini cuma 1 jengkal, teman-teman. Berikutnya kita akan mengunjungi Aluvihara, tempat ibadah agama Buddha yang lokasinya sangat unik, yaitu di Goa Batu. Tahukah kalian jika wihara ini merupakan salah satu wihara tertua di negara Sri Lanka, dibangun pada abad ketiga sebelum Masehi. Diduga, kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka pertama kali ditulis memakai bahasa Pali di tempat ini, teman-teman. Berikutnya kita akan mengunjungi kota kuno yang sangat unik. Tuh, kotanya itu berdiri di atas batu. Kota kuno ini bernama Sigiriya, dibangun pada abad ke-5. Dulunya, kota ini merupakan ibu kota dari kerajaan Anuradhapura pada masa Raja Kasyapa pertama. Naiknya bisa lewat gerbang cakar singa ini, teman-teman. Bisa-bisanya ya orang zaman dulu kepikiran bikin kota di atas tebing batu. Tuh, kotanya sudah berupa reruntuhan. Tapi dengan melihat ini saja, kalian bisa membayangkan betapa megahnya kota ini di zaman dulu. Wow, pemandangan dari atas juga benar-benar mempesona.
14 kilo dari Sigiriya ada wihara unik yang bernama Wihara Goa Dambula. Wihara ini dibangun di dalam gua batu yang dilobangi sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk beribadah. Wihara ini dibangun pada abad pertama sebelum Masehi dan sampai hari ini masih terawat dengan sangat baik, teman-teman. Di sini ada 5 goa utama yang di dalamnya itu berisikan patung-patung Buddha yang dianggap suci. Next, kita akan melihat kota Anuradhapura. Di masa lampau, tempat ini menjadi ibu kota dari kerajaan Anuradhapura. Ya, meskipun sempat dipindahkan ke kota Sigiriya, namun setelah kematian Raja Kasyapa pertama, ibu kota itu dikembalikan lagi ke kota ini. Di sini ada stupa yang besar banget, namanya Ruwanweli Mahaseya. Stupa ini tua banget, teman-teman, dibangun di tahun 140 sebelum Masehi. Kalian tahu, di dalam stupa ini juga menyimpan relik Sang Buddha. Lalu ada pula stupa Abhayagiri, salah satu bangunan paling suci di negara Sri Lanka. Tak jauh dari situ ada pula stupa tertinggi di dunia, tingginya mencapai 122 meter. Stupa ini bernama Jetawana Ramaya. Di kota kuno Anuradhapura ini juga masih banyak banget situs-situs keagamaan terutama Buddha yang sampai hari ini masih terawat dengan baik. Patut kalian ketahui jika kota kuno Anuradhapura ini didirikan di tahun 437 sebelum Masehi. Selanjutnya, Pak Imin akan ajakin kalian ke kota kuno Palonarua. Sama seperti Anuradhapura, kota kuno ini juga menyimpan peninggalan masa lampau Sri Lanka yang mengagumkan. Kota kuno Palonarua didirikan di tahun 117 dan dipakai sebagai ibu kota dari kerajaan Palonarua. Tuh, keren banget ya teman-teman. Recommended nih bagi kalian yang suka wisata-wisata sejarah. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk liburan ke negara Sri Lanka? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Kolombo Sri Lanka sekitar 6 juta rupiah per orang. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan